Apakah hukum wanita memposting fotonya di medsos tapi berbusana syar'i dengan niat dakwah? Oke, jilbab panjang. Bapak ibu yang mau mencontoh jilbab syar'i, pakaian syar'i, ini contoh. Wajahnya diblurkan. Buka FB, buka fanpage saya, buka FB. Banyak jamaah tanya, Ustaz sebetulnya udah nikah apa belum Pak Ustaz? Sudah punya anak saya, anak satu, umur 3 bulan, umur 3 tahun sekian bulan, masuk 4 tahun. Kenapa tak ada foto Ustaz di FB? Saya kan berceramah, jangan posting. Tiba-tiba ditengok, alah Ustaz tuh ngomong aja tuh, berserak-serak foto bininya di internet. Tak ada. Jangan posting. Ketika Anda sudah meletakkan foto di internet, Twitter, BBM, WhatsApp, maka saat itu gambar Anda sudah menjadi milik orang sepekanbaru, 1.200.000. Bagaimana perasaan bapak kalau foto istri bapak itu dicetaknya habis itu dimasukkannya ke dompetnya, dipandang. Pas bapak lewat, itu foto biniku tuh. Apa salah? Ini kan sudah milik bersama, katanya. Maka orang yang membiarkan itu dayus. Ini Pak Ustaz fotonya kami sedang berada waktu umrah kemarin ramai-ramai. Oke, tak masalah. Tapi pose-pose, anak gadis berpose, berfoto sambil menjulurkan lidah. Maaf cakap, anjing menjulurkan lidah hanya pada 2 kondisi. Pertama kehausan, yang kedua sedang bernafsu. Sedang bernafsu dengan. Sama tertulis di situ, ayo berzina. Anak gadis kita, adik perempuan kita, tapi sedang foto ramai-ramai, sedang pengajian. Anak-anak Al-Azhar Sifabudi sedang membagikan nasi goreng berfoto. Oke, tapi pose-pose yang tidak-tidak, mari kita jaga. Anak, sahabat, keluarga, tetangga, kawan, jamaah. Apakah bercadar itu wajib? Dianjurkan. Kalau ada jamaah bercadar bagus, mahasiswi bercadar bagus, mahasiswi bercadar diusir oleh dosen. Keluar dari belakang saya, jangan pakai cadar. Menangis melapor ke saya, Pak Ustaz saya diusir. Kamu lapor ke rektor. Nanti kalau perlu dukungan, insya Allah saya datang. Saya tak mau intervensi masalah ini, karena ini masalah dosen sama mahasiswa. Tapi saya memberikan motivasi, lapor ke rektor. Dimenangkan, boleh masuk lokal pakai cadar. Apa salahnya? Kenapa orang marah nengok dia pakai cadar? Kenapa nengok pakai celana sempit tak marah? Kenapa nengok orang pakai celana jin tak marah? Kenapa orang tak berjilbab tak marah? Kenapa nengok perempuan bercadar marah? Berarti marah kita itu karena setan. Dia sudah mau menutup aurat. Anak gadis zaman sekarang pakai cadar bagus. Dosen-dosen kalau ada mahasiswinya pakai cadar, tentu dia lebih fokus. Kalau mahasiswi itu cantik, tengoknya situ. Bagus pakai cadar. Bagus. Cuman bagi ibu-ibu agak selektif juga. Kalau anak ibu itu pakai cadar, pulang dia ke rumah bawa kawan bercadar, periksa. Takutnya buka kumis pula. Apa hukumnya menyingkat saul? Allah Subhanahu wa taala SWT, Nabi Muhammad SAW. Dalam bahas makalah mahasiswa, kalau dibuatnya di situ Muhammad Shod, Muhammad Sol'am. Oh, tak boleh. Buat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dengan tulisan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ikut bisnis perdagangan? Keluarga saya ikut bisnis perdagangan dengan modal sekian rupiah. Setiap bulannya mendapatkan hasil sekian rupiah. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sedangkan kami hanya menerima riba. Investasi riba. Riba. La ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Selamatkan keluarga diri daripada riba. Bagaimana menyenangkan hati diri untuk bekerja, sementara lingkungan kantor tidak motivasi diri, bahkan membuat diri ini lemas, tak bersemangat. Di mana saat ini berangkat, semangat pasti selalu ada. Ketika di kantor kawan-kawan hanya absen pagi, absen pulang saja. Lingkungan kerja seperti ini membuat ini curhat nih. Oke lah, kita baca. Tak ada tempat dia mengadu lain kecuali Ustaz Somad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar, kita baca sampai habis. Kerjaan jauh dalam perjalanan menuju kantor diawali dengan semangat, dengan keadaannya penting. Kerjakan rumah sungguh jadi, andai kata saja rumah saya bukan dari kantor, mungkin saya bisa jadi berbuat demikian. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Oh, patut panjang, jauh dari Payakumbuh. Ustaz, saya mohon saran dan pencerahannya. Bulan ini saya susah sekali bangun sholat subuh untuk sholat berjamaah, walaupun tidur di awal waktu. Saya merasa hati saya keras mendengarkan suara azan.
Subuh jadi kurang peka, pengen nunda-nunda sampai gak sholat berjamaah. Gimana caranya seperti dulu lagi, mampu sholat tahajud? Bandung. Bagi yang dari Bandung, tidurnya cepat, banyak minum, jangan banyak makan. Kalau banyak makan, perutnya kenyang, matanya sayu, tidurnya lama. Oleh sebab itu, beli jam waker, wake bangun, waker, jam yang bisa membangunkan. Kring. Tak juga bangun, beli jam yang bisa menempeleng dan menyipah. Minta pesan kalau sudah menikah, bangun. Nih, ketika sudah terbangun jangan lawan-lawan lagi, bangkit. Bangkit, kamar mandi, bagus. Mandi pagi, mandi subuh itu bagus. Bagus, segar, sehat. Adapun yang dari saudara kita dari Payakumbuh Sumatera Barat, semangat kerja tidak ada. Ada pekerjaan lain yang gajinya mungkin lebih rendah daripada ini, tapi lingkungannya membuat kita istiqomah. Atasannya rajin sholat berjamaah, berjilbab, pindah. Andai tak ada tempat pindah, kitalah yang memanage diri kita sendiri. Tidak ada orang bisa merubah kita. Orang ini hanya di luar, eksteren. Adapun yang di dalam, intern, diri kita sendiri. Pahami. Halakamur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Ustaz Somad kalau mau membangkitkan Ustaz, gimana cara semangat? Bapak kalau mau bangkit ikut pengajian. Saya mau ikut pengajian siapa? Mau ikut pengajian siapa saya? Ikut pengajian Dr. Mawardi. Kadang saya tak sempat. Kalau mau saya ikut dokter pengajian Ustaz Mustafa Umar. Jadi Ustaz bagaimana cara membangkitkan Ustaz semangat? Nengok orang mati, nengok orang sakit, nengok orang cacat, bantu orang susah. Itu membangkitkan semangat baru. Tidak bisa dibangkitkan semangatnya dengan motivator. Diundang motivator dari Jakarta, dibuat di acara hotel mewah, matikan lampu, slide dengan suara semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy, lesu, loyu balik. Tak bisa. Semangat itu bangkit dari dalam. Kitalah yang mengenal diri kita. Saya bersemangat dengan apa? Saya kalau sudah keluar dari rumah sakit, menengok orang sakit, mendoakan orang sakit, bangkit semangat. Alhamdulillah. Kadang banyak kejadian-kejadian tak sengaja. Pulang dari masjid, Ustaz singgah sebentar kita ke rumah sakit, mendoakan keluarga kami sudah koma selama 2 pekan. Kemarin jatuh, mati urat saraf, sudah doa. Bangkit semangat baru. Hai Abdul Somad, ini hambaku sehat, tapi tiba-tiba ku cabut. Engkau masih kubuat sehat. Kenapa kau tak beramal? Kenapa kau tak semangat? Bangkit semangat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya perempuan menyulam alis, sambung bulu mata, suntik? Penjelasannya Pak Ustaz. La'anal, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu al-washimat, Allah melaknat yang buat tato. Wal mutashimat, minta buat tato. Wal mutanammisat, mencabut. Wal mutafallijat, menjarangkan, mengolah-olah gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Siapa yang mengajak dia merubah? Setan. Wala umanniyannahu, ku buat dia berhalusinasi, berimajinasi. Kalau kau buat ini kau lebih cantik, kalau ini kau buat begini lebih cantik, kalau ini kau buat lebih cantik, kalau kau buat lebih cantik, kau buat ini. Yang ditonton Joda Akbar, yang ditonton India. Udah jelas orang Indonesia dagu pendek, yang ditonton India mau panjang, disuntikkan silikon. Setelah 2 bulan turun ke bawah, dagu turun, hidung turun, pas macam nenek sihir, maklum ke? Setan, haram. Merubah yang tak layak jadi layak, boleh. Ada anak perempuan bulu matanya tak layak, serak-serak macam genderuwo. Itu dirapikan menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak dibuat menjadi tak layak. Yang tak normal dibuat menjadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal. Ibu sudah normal, baik, bagus, tak kurang satu apapun. Tapi karena ikut orang, akhirnya besok, hari ini, libur, walimah, akikah, pasang macam-macam, biru di kiri, hijau di kanan. Anak saya baru lahir, rencana saya ingin kasih nama Nauren Azkaira. Saya mendapatkan itu melalui internet dari salah satu nama-nama Islami. Nauren katanya cahaya, nur, cahaya itu nur. Orang kita ini dirobah-robahnya Nauren. Nur itu cahaya. Azkaira itu katanya orang yang suci. Azka, zakka, suci. Makanya zakat itu artinya mensucikan. Qad aflaha man zakka.
azka, suci. Oke dah. Tambah-tambah sikit tak apa-apa. Modif ini namanya nama Islami modif. Nauren Azkaira. Mantap. Bagus, tak salah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Bagus. Daripada namanya Cristiano Argulera. Nama baca Cristiano. Mana bayangan awak Cristiano mancung. Tengok PC.